Alhamdulillah, pembacaan Madhun Nabawi, Maulid Burdah, doa-doa, tolak bala, doa keselamatan, semuanya kita khususkan untuk ikhwanuna al-mu'minin fi Filistin. Ya, kita khususkan untuk Allah Ta'ala berkenan memberikan kemenangan, pertolongan buat orang mukmin di Palestina, di Gaza, dan di seluruh biladil muslimin. Kita khususkan. Nah, hajat kita sendiri gimana? Kalau Allah Ta'ala mengamankan kaum muslimin di Palestina, hajat kita dunia wa ukhra akan ikut enak. Nah, gitu. Wasilah justru kita khususkan itu adalah kita mengkhususkan doa-doa kita untuk kaum muslimin di Palestina itu justru wasilah. Allah Ta'ala akan ridha sama kita. Berkah itu Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Allah Ta'ala menolong kaum muslimin dan juga memudahkan semua hajat kita. Nah, itu kita kita berikan perhatian dalam jihad kaum muslimin di Palestina itu, kita berikan perhatian besar harus. Kalau mereka yang di sana mengangkat senjata, ya kan, perang melawan Yahudi, kita juga mengangkat senjata. Senjata kita itu ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Mereka ngangkat senjata, kita ngangkat doa. Nah, gitu. Itu senjata kita. Harus. Kita orang mukmin harus mempunyai mempunyai ukhuwah, ya, atau juga merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Juga melanjutkan masih membahas syama'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membahas pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sampai pembahasan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin kita sudah bahas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hatinya dibelah, dadanya dibelah. Kemudian ketika pertama kali dibelah itu ketika berusia 3 tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul terbelah, dioperasi, betul dioperasi. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan rasa sakit, soalnya itu adalah memuliakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil hatinya, kemudian dibasuh di mangkok yang dari emas atau wadah dari emas, kemudian basuhnya dengan memakai air zam-zam. Kemudian ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mengambil alaqah, segumpal darah. Kemudian sambil berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza haddus syaitani minka." Ini adalah bagiannya syaitan dariku, akhirnya dibuang. Itu dibahas sama para ulama, artinya apa? Haddus syaitan yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuang. Artinya tempat di dalam hati manusia itu ada satu tempat yang setan kalau mengirimkan was-was akan ke situ sampainya. Nah gitu. Semua manusia termasuk kesempurnaan fisiknya akan dikasih itu semua. Termasuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi juga basyarun mithlukum sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Setiap manusia itu diciptakan sama Allah Ta'ala, hatinya mempunyai bagian-bagian termasuk satu tempat yang di situ adalah haddus syaitan, bagiannya setan. Itu kalau bisik was-was, tempatnya akan di situ. Nah itu semuanya ada. Nah kalau nisbati kita, ya enggak cuma tempatnya,
sekarang penuh was-wasnya setan. Ya kan? Al-Khannas. Ya, was-was itu sembunyi kalau kita zikir. Kalau kita nggak zikir, penuh sama was-was nisbatnya kita. Tempatnya itu ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempat itu pun ada, tapi setan sudah dijaga, tidak bisa mewas-was kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijaga sama Allah Ta'ala, tidak bisa mengirimkan was-was, ditambah tempatnya itu dibuang sama malaikat Jibril alaihissalam, padahal mestinya juga tempatnya itu sudah bersih, karena was-was belum pernah sampai, karena dijaga sama Allah Ta'ala. Nah, jadi ketika membuang hadis syaitani min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, itu bukan berarti membersihkan, membuang kotoran, tapi bukan. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhr. Tapi menambahi suci di atas suci. Hadis syaitan yang ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhr, enggak ada was-was. Setan aja tidak berani dekat. Itu pun dibuang tempatnya, berarti tambah selamat hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari syaitan, dari waswas, dari penyakit hati, dari hasud, dari haqqat, dari ghadab, dari semua maradul qalb. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya hati ini paling sadar, paling bersih, paling sehat. Qala rahimahullah, ini keterangan masih kita ambil dari kitab Al-Insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil yang disusun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Laqad a'tallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam yaqadhatal qalbi. Sungguh Allah Ta'ala sudah memberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kesadaran hati. Sadar. Fahuwa fi tawajjuhin ilallahi ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya selalu menghadap ke Allah. Tidak pernah ghaflah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarfata ain, sedetik pun enggak pernah ghaflah. Wa wa'yin anhu daimain, dan selalu terjaga. Selalu terjaga. La ta'tarihi ghaflah. Tidak didatangi ghaflah, lalai, tidak didatangi. Wala bataran ala wala yatra'u ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam syaibatu naumah, dan tidak mendatangi kepada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mendatangi orang yang tidur. Orang yang tidur itu kan hatinya itu lambriang. Nah, ya kan? Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, matanya tidur, tapi hatinya tidak ikut tidur. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur ini, hatinya masih on, nah, gitu. Hatinya tidak ikut tidur. Walidha kanat ru'yahu al-manamiyah, ru'yahul manamiyah min jumlati turuqil wahyi wa anwa'ih. Dan oleh karena itu, maka mimpinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk jalan wahyu dan macamnya wahyu. Salah satunya dari lewat mimpi yang Allah Ta'ala kirimkan. Dan itu bukan khususiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua nabi-nabi juga gitu. Makanya para nabi kalau tidur, matanya ngaso, tapi hatinya tidak ikut tidur. Kalau mimpi, wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi saya menyembelih kau. Bagaimana pendapatmu? Mimpi menyembelih, terus kenapa? Kan cuma mimpi. Ini nabi yang mimpi. Allah Ta'ala yang ngirim itu. Kalau kita mimpi, ya itulah mimpi. Tapi ini nabi, itu wahyu. Nah, makanya anaknya langsung faham. Ya abatif alma tu'mar. Kapan perintah? Itu wahyu, itu mimpi, itu perintah. Wahyu Allah itu termasuk lewat mimpi.
kama anna naumahu la yunqidhu wudhu'ahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudhu. Khususiyah Nabi kalau ini sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi semua, para nabi semua seperti itu. Fa inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Sebelumnya apa? Ayo sebelumnya apa? Qalban idza namatil ainani lam, apa sebelumnya? Apa? La tunkiril wahya min ru'yahu. Jangan kau ingkari wahyu dari mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innalahu qalban, karena Nabi itu punya hati. Idza namatil ainani, ketika mata dua ini tidur, lam yanami, hati enggak ikut tidur. Wa dzaka hina bulughin min nubuwwatihi, dan itu semua mulai semenjak beliau diangkat jadi nabi. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, permulaan badu'un nubuwah adalah ar-ru'yas shadiqah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya, ya Rasulullah, bagaimana permulaan kenabian kau ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memulai kenabianku dengan saya dikirimi ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang betul. Jadi ketika mimpi, paginya ketika bangun melihat persis mimpinya itu. Akhirnya dikasih mimpi. Akhirnya hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar terus menerus. Akhirnya jadilah diangkat jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hatinya itu paling sadar. Makanya tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudhunya. Kalau kita tidur batal ke wudhu apa enggak? Batal. Termasuk mubtilatul wudhu an-naum. Illa binaumi mumakkinin maka'adahu, kecuali kalau tidurnya orang yang duduk. Nah itu enggak batal. Tapi kalau sudah berbaring, batal. Al-ainu wika usah. Mata itu ikatnya dubur. Fa idza namatil ainani ustutliqal wika. Ketika mata sudah tertidur, maka terlepaslah tali. Akhirnya ketika sudah tidur, tidak sadar, berat, nggak sadar, ngentut, tidak sadar. Tapi kalau dia itu tidak tidur, kepingin kentut, bisa batek. Saya jangan ngentut, saya kepingin wudhunya tidak batal, bisa. Tapi kalau tidur, tidak bisa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu tidak pernah tidur. Nah, ketika tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Itu waqad thabata dzalika bil ahaditsis sahihah fa fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha fi hadits qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadisnya tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah tu berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun malam sholat. Akhirnya setelah selesai wirid sholatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Padahal belum sholat witir yang sisa 1 rakaat atau yang 3 rakaat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam itu 11 rakaat itu diniati witir semua.
Jumlahnya 11, tidak lebih, makanya paling banyaknya witir itu 11. Caranya 4-4-3. 4 rakaat sak salaman, 4 rakaat sak salaman, terus 3 rakaat sak salaman. Ini mungkin 4 sak salaman, 4 sak salaman, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Ketika tidur belum 3, belum 11 kan? Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah kau mau tidur? Ini kau belum sholat witir loh ya Rasulullah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku tidur capek, tapi hatiku tidak tidur. Jadi tidak batal, nanti tak bangun sebelum subuh. Bisa? Oh bisa. Jadi tidak perlu beker. Pokok saya tak tidur 5 menit, bisa 5 menit. Nah, hatinya ini standby. Ini kita setengah jam still. Iya, malar. Sampai Isya sampai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa, soalnya hatinya ini masih on, betul-betul sadar. Matanya istirahat, tapi hati tidak ikut tidur. Wa rawal Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir meriwayatkan, diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, ja'at malaikatun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang tidur didatangi malaikat-malaikat. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur berbaring, malaikat-malaikat datang. Fi riwayat Tirmidzi, kharaja alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala. Dalam riwayat yang lain, tapi versi Imam Tirmidzi, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami. Kemudian bersabda, inni ra'aitu fil manam. Saya mimpi. Berarti tidur enggak? Tidur enggak? Saya mimpi. Inni ra'aitu fil manam. Ra'a fil manam, melihat di dalam tidur. Berarti mimpi, berarti tidur. Saya bermimpi. Ka'anna Jibrila inda ra'si. Seakan-akan Jibril ada di sisi kepalaku. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring tidur, seakan-akan Jibril ada di sisi kepalaku. Wa Mikailu inda rijli, dan di kakiku ada malaikat Mikail. Masya Allah, malaikat mulia-mulia ini. Faqala ba'dhum, maka sebagian malaikat berkata ke sebagian malaikat yang lainnya, innahu naim, ini sedang tidur dia. Yani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Wa qala ba'dhum, maka yang lain yang jawab, innal aina na'imatun wal qalba yaqdhanu. Matanya memang tidur tapi hatinya sadar. Faqalu, maka malaikat-malaikat saling berbincang-bincang di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih tidur. Saling berbincang satu sama lain. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telinganya mendengarkan, telinganya menjaga, yang bicara Jibril, yang jawab Mikail. Matanya tidur istirahat, tapi hatinya sadar, telinganya dengar. Maka para malaikat berbicara satu sama lain. Inna li sahibikum hadza mathala. Ini orang yang kalian sekarang temani ini, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada permisalan untuk dia. Qala fadribu lahu mathala. Maka yang lainnya malaikat berkata, kalau begitu buatkan permisalan untuk dia. Faqalu mislu mathaluhu kamathali rajulin banataran. Permisalan ini orang, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah semisal satu orang banataran yang membangun rumah. Wa ja'ala fiha ma'dubatan. Setelah rumahnya jadi bagus, di dalamnya disiapkan hidangan makan.
Wa ba'atsa da'iyan. Dan ini orang yang bangun rumah setelah jadi disiapkan makanan-makanan enak. Setelah itu orang ini mengutus orang lain untuk mengundang orang-orang. Faman ajaba da'iya takhalat dar wa akala minal maktubah. Akhirnya orang yang diutus ini ngundang, ya fulan, ya wahai orang-orang, ini juraganku bangun rumah, sekarang sudah jadi, bagus, di dalamnya sudah disiapkan makanan enak-enak, ayo masuk, ya, ngundang-undang. Akhirnya siapa yang mau memenuhi undangan orang yang diutus tadi, maka dia akan bisa masuk rumah dan menikmati makanan. Wa man lam yujibid da'iya lam yadkhulit tar wa lam ya'kul minal ma'dubah. Tapi siapa yang tidak mau menjawabi, yang enggak mau tidak mau menyambut ajakannya ini utusan, dia tidak akan bisa masuk rumah dan tidak akan menikmati makanan yang disiapkan, yang dihidangkan. Kemudian faqalu awwiluha lahu yafqahuha. Maka malaikat yang lain berkata, takwili biar dia faham. Nah, gitu. Malaikat yang lainnya berkomentar dari kisah tadi, komentari permisalan tadi untuk ini orang biar dia faham. Kemudian faqala ba'dhuhum innahu naim. Malaikat yang lainnya kemudian berkata, kalau kita takwili untuk dia sekarang tidur. Di mana? Faqala ba'dhuhum innal 'aina na'imatun wal qalba yaqdhanu. Maka yang lainnya menjawab, matanya tidur tapi hatinya sadar. Takwililah buat dia biar dia faham. Faqalu, maka malaikat mentakwili. Faddar al-jannah. Maka rumah itu permisalan dari surga. Wadda'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus tadi untuk ngajak-ngajak orang biar mau masuk rumah dan menikmati hidangan adalah permisalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Maka siapa orang yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia berarti taat ke Allah. Wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah. Dan siapa yang mendurhakai Muhammad, maka dia mendurhakai Allah. Al-Hadis. Wa fi Sunanit Tarami, masih membahas hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sunan At-Tarami diriwayatkan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, yakni oleh malaikat. Faqilalah, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, litanam ainuk walitasma'a udhunuk walitasma' udhunuk waliyaqil qalbuk. Hendaknya tidurlah matamu dan hendaknya tetap mendengarlah telingamu dan hendaknya tetap mengakallah hatimu. Tetap berakallah hatimu, sadarlah hatimu. Makanya ketika mata ini istirahat, tapi telinga tetap menjaga, mendengar. Dan hati tetap sadar. Makanya kita kalau bingung, kadang kita itu kan semeleh, tak semeleh, sedelok. Ternyata antara ngantuk atau tidur, kita akhirnya bangun, terus bingung. Tadi tidur apa enggak ya? Nah gitu. Batal apa enggak ya wudhuku? Kan gitu. Yang bedanya yaitu mata jelas merem. Cuma tadi saya ini hilang kesadaran, berarti tidur. Apa enggak? Nah itu kan kadang ada ragu. Nek iya tak wudhu lagi kan batal. Nek enggak berarti enggak usah wudhu, enggak batal. Ini mata jelas merem, enggak masalah. Memang kadang mata merem itu tidur, kadang mata enggak merem, kadang mata merem tidur, kadang mata merem enggak tidur, ya kadang seperti itu. Kadang mata melek ya tidur ya. Tapi ini
Eh, walitasma' udhunuk. Telinga kita ketika kita merem masih berfungsi apa enggak? Tadi yang ngomong fulan itu dengar enggak? Kalau enggak dengar apa-apa, tahu-tahu, loh kapan datangnya? Ah, berarti telingamu enggak dengar, berarti tadi tidur kau. Tapi kalau telinga masih dengar, oh fulan datang, oh ini ngomong, oh ngomong ini gini. Meskipun ini seakan-akan terlelap, tapi ini masih, oh itu suaranya fulan, oh itu nangis, itu. Telinga masih dengar semua, berarti tidak batal wudhu. No. Wudhumu enggak batal. Soalnya telinga masih berfungsi, wal qalbu, wal ya'qil qalbuk, hati juga berarti masih berakal. Nah, berarti masih on. Tidak usah wudhu lagi karena tadi kau tidak tidur, tapi hanya ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tahu-tahu, waduh jam piro, kapan tekane? Hai berarti wis wala ya'qil qalb wala yasma'il udhun, nah, mesti tidur itu. Ya kan? Nabi SAW didatangi malaikat, kemudian dikatakan litanam ainuk walitasma' udhunuk waliya'qil qalbuk. Hendaknya matamu tertidur, tapi hendaknya telingamu tetap bisa mendengar dan hendaknya hatimu tetap bisa mengakal. Qala, malaikat tadi, Nabi SAW bersabda, fanamat ainaya, maka mataku tertidur, wasami'at udhunaya, tapi telingaku bisa tetap mendengarkan. Wa aqala qalbi, dan tetap bisa memahami hatiku ini. Faqila li, maka kemudian ada malaikat yang ngomongi saya. Padahal saya tidur, tapi bisa mendengar. Hati bisa paham. Kemudian ketika masih tidur itu, malaikat ada yang mengajak ngomong bicara kepada saya. Nabi SAW. Ngomong, berkata, Sayyidun banataran. Ada seorang sayyid, apa sayyid? Juragan sedang membangun rumah. Fasana'a ma'tubatan. Setelah rumah jadi, sayyid tadi, juragan itu, sang tuan ketika sudah membangun rumah, sudah jadi, sang tuan menyiapkan hidangan makanan. Wa arsala da'iyan. Setelah hidangan makanan disiapkan, kemudian sang tuan tadi mengirim seorang utusan untuk mengundang orang-orang. Faman ajabat da'iya dakhalat tar wa akala minal ma'tubah wa radhiya anhu sayyid. Maka siapa orang yang menerima ajakan utusan ini tadi, maka dia akan bisa masuk rumahnya sang tuan dan akan bisa memakan hidangannya sang tuan dan akan diridhoi sama sang tuan. Wa man lam yujibid da'iya lam yadkhulit tar wa lam yat'am minal ma'tubah wa sakhita alaihi sayyid. Tapi siapa orang yang tidak mau menjawabi ajakan utusan tadi, maka dia tidak akan masuk rumah, tidak akan makan dari hidangan, dan dia akan dimurkai sama sang sayyid, sang tuan tadi. Kemudian qala, malaikat berkata, fallahu sayyid wa Muhammadun ad-da'i wa darul Islam wal ma'tubatu al-jannah. Maka permisalan dari sayyid itu yakni adalah Allah. Sang tuan tadi yakni adalah Allah. Dan seorang utusan tadi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah yakni adalah al-Islam, agama Islam. Dan maktubah, hidangan yakni adalah al-jannah, surga. Nah itu. Jadi hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berfungsi meskipun matanya tidur. Sekarang kamalul aqlil Muhammadi. Sempurnanya akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Qala rahimahullah al-aqlul kamil huwal aslul ladzi tansha'u anhul khisalul hamidah wal mawahibur rasyidah. Ya Allah. Kita itu memang kepingin cari ilmu buat apa? Kan bisa akhlakul karimah, ya kan? Ternyata rahasianya akhlakul karimah dari mana? Al-aqlul kamil. Akal yang sempurna adalah al-aslul ladzi tansha'u, adalah sumber. Akal yang sempurna adalah sumber yang dari situ akan muncul khisalul hamidah, pribadi yang terpuji. Wal mawahibur rasyidah, pemberian yang menunjukkan kepada kebenaran. Wabihi tuqtabasul fadail, dan dengannya akan bisa diambil ke anugerah-anugerah keutamaan. Watujtanabur radhail, dan akan dijauhkan dari kehinaan-kehinaan. Makanya kapan kita iku akhlake seelek, berarti akale sik sedurung sempurna. Tapi orang yang paling makarimul akhlak, orang yang paling berakal sempurna. Ya. Oh, makanya orang alim ini ya berarti ilmunya banyak, akalnya berarti sempurna, akhlaknya otomatis tambah ya tambah terpuji. Ada orang mau itu alim tapi akhlaknya rodek, akalnya tetap hafalannya ada, tapi ilmu enggak. Ya, akhlaknya enggak ada perubahan. Katanya alim, omongannya sengak, pedes, nyakiti orang. Enggak sempurna itu. Alim, mayan fa ilmu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, gitu. Wa huwa alladhi yusallimu sahibahu ila majami'il khairi wal fadl, dan akal itulah yang menyerahkan orangnya kepada kumpulan kebaikan dan keutamaan. Jadi orangnya akan tergiring ke kebaikan. Makanya malaikat ini yang dikasih akal, ya dikasih hawa nafsu. Malaikat pasti akan senang sama ta'atullah. Dan gak ada malaikat yang mendurhakai. Kenapa? Akal. Tidak ada hawa nafsu. Mengarahkannya ke taat semua. Kama warada fi hadithi islami Khalid bin al-Walid hina dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi bin nabuwah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Islamnya Khalid bin Walid ketika masuk Islam. Ini Khalid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kemudian menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam kenabian, assalamu alayka ya nabiyallah. Qala faradta alayya salama biwajhin talik. Maka Rasul, kata Khalid sendiri yang cerita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku dengan wajah yang ceria, yang senang. Fakultu, maka saya berkata, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya kau adalah utusannya Allah. Faqalalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalid, ta'al, kemarilah. Fa'aqbala, maka Khalid mendekat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji hanya miliknya Allah yang sudah memberikan hidayah buat kau. Qad kuntu ara laka aqlan. Rajawtu alla yusallimuka illa ilal khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ya Khalid, saya sudah melihat kau ini punya akal, dan saya berharap akalmu akan menyerahkan kau, akalmu tidak akan mengarahkan kau kecuali kepada kebaikan. Jadi yang membuat kau masuk Islam ini karena memang kau akalmu sudah tak lihat
akalmu bagus, insya Allah kau akan menerima Islam. Nah, gitu. Jadi akal ini sumber kebaikan. Nah, tapi bukan sumber masadirul syariah ya. Ini halal, kenapa? Dalam pikiranku, ya tidak bisa. Halal haram ya Quran hadis bukan akal. Tapi untuk kebaikan, nah itu akal akan mengarahkan senang kepada kebaikan ilal khair. Warawat Tabrani an Qurrah bin Hubairah radhiyallahu anhu. Ada juga Qurrah bin Hubairah radhiyallahu anhu. Ini beliau annahu atan nabiyya. Ini sallallahu alaihi wasallam. Qurrah bin Hubairah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qurrah bin Hubairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana lana arbabun wa rabbatu na'buduhunna min dunillahi azza wa jalla." Ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang dulunya punya Tuhan-Tuhan banyak, baik Tuhan-Tuhan yang laki maupun Tuhan-Tuhan perempuan juga ada. Na'buduhunna, dulu kami menyembah itu semua, min dunillahi azza wa jalla, menyembah itu semua selain Allah. Fata'awnahunna falam yujibna, kami dulu meminta kepada Tuhan-Tuhan kayak gitu, mereka tidak ada yang mampu menjawab doa kami. Wasa'alnahunna falam yu'tiyanna, maka dan kami minta kepada Tuhan-Tuhan itu berhala, tidak ada yang bisa ngasih. Falam yu'tina, maka tidak ada yang bisa ngasih. Faji'na fahadanallahu bika fanahnu na'budullah. Maka sekarang kami datang kepadamu ya Rasulullah. Kami sudah dikasih hidayah sama Allah dan sekarang kami menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man ruziqa lubba. Sungguh beruntung orang yang diberikan rezeki sama Allah berupa lub, akal. Kau itu punya akal. Beruntung orang yang dikasih akal. Walaqad balagha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi min arjahiyatil aql wa kamalihil ghayatal quswa. Dan sungguh akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akal yang unggul dan sempurna. Kesempurnaannya ini di derajat yang paling ujungnya ketinggian akal. Ya Allah, lam yablugha ahadun siwah, dan itu tidak akan dicapai oleh akalnya siapapun selainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi ni'matillah ta'ala wa fadlihi alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah karena nikmatnya Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ay anta fi a'la mustawa min kamalil aqli wa sumuwil fikr. Allah Ta'ala berfirman dengan ayat itu dalil bahwa kau wahai Nabi ada di puncak tertinggi kesempurnaan akal dan tingginya fikir. Falaqad aqsama subhanahu biqaulihi nun. Allah Ta'ala bersumpah dengan nun. Apa artinya nun? Wa huwal madatul ilahiyil fayyad. Nun adalah curahan pemberian dari Tuhan yang terus mengucur. Nah, itu tafsirin nun. Nun adalah pemberian Tuhan yang terus mengucur. Nun. Wabil qalamil awal wal qalami wa ma yasturun. Yakni demi pena yang awal al-mustafid yang menjadi mengucur. Wabima satarahul mustiruna fil mustawal a'la, dan dengan apa yang ditulis oleh para malaikat yang menulis di sidrati al-mustawa, di atasnya sidratil muntaha, mustawa. Langit Sabtuju, atasnya itu sidratil muntaha, atasnya itu adalah mustawa. Bukan langit lagi, dah langit di bawah jauh. Mustawa, itu ada malaikat di mustawa yang mencatat, yang menyalin dari lauhil mahfuz, menulis
alladzi sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi sarifa aqlamih, yang ketika dulu Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar gesekannya al-qalam. Allah, itu al-qalam ini artinya pena kalau mana kamus ya. Tapi pena yang beda seperti pena yang kita ini. Pena yang menggesek di atas lawahil mahfuz. Di situ tertulis semua takdir yang Allah Ta'ala takdirkan untuk semua makhluk, mulai penciptaan pertama sampai yaumil kiamah. Sampai nama kita hari ini duduk di majelis, itu ada di situ. Nah, Nabi SAW mendengarkan gesekannya itu. Dan diperlihatkan sama Allah Ta'ala lauhil mahfuz ketika Mi'raj. Makanya wa min ulumika ilmal lauh wal qalami. Wa ma tasturuhul aqlamul mustamitah minal qalamil awal. Dan juga kolamnya malaikat yang dibuat sumpah adalah kolam yang awal, dan kolamnya para malaikat yang dibuat menyalin dari kolam yang di lauhil mahfuz itu. Itu kolam juga yang dibuat sumpah ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan ini sumpah yang agung bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akal yang luas. Dan ini tidak ada campuran gila, sedikit pun tidak ada. Soalnya orang-orang kafir Quraisy menuduh Muhammad majnun. Dijawab, ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Kau dengan nikmat Tuhanmu bukan majnun. Dengan nikmat Tuhanmu bahkan kau sempurna, paling sempurnanya akal punya kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa sahibul aqlil akmal wal ilmil wasi'il afdal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik akal yang paling sempurna dan ilmu yang luas yang paling utama. Bagaimana mungkin akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengungguli akal-akal yang selainnya? Waqad an'amallah alaih. Allah sudah kasih dia nikmat. Wa akramahu fa khassahu bin nubuwah. Maka Allah Ta'ala khususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian. Al-jami'ah yang mengumpulkan, wal khatimah yang jadi pungkasan, wal risalatil ammah, Rasul untuk semua orang, bukan kaum tertentu. Aban nuzulil Qur'an, dituruni Al-Qur'an, al-jami' lil ulum kulliha, Qur'an yang menjadi kumpulan semua ilmu. Sumber ilmu di Quran, masa yang dituruni kok tidak sempurna? Tidak mungkin, sangat sempurna. Ya Allah. Wahab bin Munabbih tabi'in berkata, saya membaca kitab sebanyak 71 kitab. Masya Allah, Wahab bin Munabbih. yakni kitab sabiqah, kitab kuno-kuno. Taurat, Injil, sampai turutnya. Saya sudah membaca 71 kitab, kata Wahab bin Munabbih. Fawajadtu fi jami'iha, maka di semua kitab-kitab 71 saya dapatkan semua ada di situ. Innallaha ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'id dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan semua orang mulai awal penciptaan dunia ilan qidha'iha sampai nanti yaumil kiamah. Mulai awal berarti Nabi Adam. Sampai nanti yaumil kiamah berarti manusia yang paling akhir nanti mati. Semua manusia ini tidak ada yang dikasih minal akli, akal, kalau dikumpulkan semua. Fi janbi akli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian. Akalnya semua manusia mulai Nabi Adam sampai akalnya manusia semua termasuk Einstein, termasuk siapa? Jenius-jenius. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Neil Armstrong, wa alihi wa sahbihi. Sampai orang yang nanti terakhir kiamat, itu semua akalnya dikumpulkan jadi satu, digabung.
dibandingkan dengan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian, illa kahabbati ramlin min jami'i rimalid dunya, kecuali seperti sebutir debu dibandingkan seluruh pasir di dunia. Sebutir debu adalah akal semua umat manusia, dan seluruh butiran debu seluruh dunia adalah akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengkritik hadis, saya mengkritik Quran. Sopo yang mengkritik? Akalnya sepiro? Nah, ini akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling unggul akalnya dan paling utama pendapatnya. Itu pun masih diperintah sama Allah, wasyawirhum fil amr, wahai Nabi ajak musyawarah sallallahu alaihi wasallam. Padahal akalnya beliau ini musyawarahnya paling nanti pasti itu, pasti ini, pasti ini. Ngerti semua rancangan-rancangannya, tapi dengan akhlaknya Nabi sabar sallallahu alaihi wasallam mendengarkan, dengan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar? Bagaimana pendapatmu ya Ali? Tawaduk. Padahal sudah dirancang semua, ada di sini semua. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sam'an wa ta'atan 'alal 'ain war ras. Sudah sam'an wa ta'atan. Mesti benar ya. Dan mesti yang ikut mesti selamat. Dan mesti yang terbaik dan mesti yang paling menyenangkan. Nah, itu paling barokah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kamalul akal, kamalul iman, kamalul islam wal ihsan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.